Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dr. Tifa dan aktivis yang kita kenal Ida N. Kusdiati. Saya mau dengar dari komentar dari Dr. Tifa sendiri, nanti kemudian dari Mbak Ida. Bagaimana Dr. Tifa dengan adanya 100 tokoh? Ya, ini adalah sebuah gerakan yang jauh lebih fungsional dan insya Allah akan betul-betul menghasilkan sebuah promotor ya, menjadi promotor dari gerakan-gerakan yang tadi sudah disampaikan, keinginan-keinginan dari rakyat yang kita tangkap dari 100 lebih tokoh yang hadir hari ini, bahwa memang kita harus menyuarakan betul-betul secara lebih definitif apa yang kita kehendaki akibat dari pemilu 2024 ini. Yang pertama tentu saja bahwa kita sudah tidak lagi bisa melihat legitimasi dari presiden, karena beliaulah yang menjadi sebab musabab dari kecurangan-kecurangan terjadi pada pemilu 2024 ini. Kita minta pertanggungjawaban beliau. Dan kami 100 tokoh, mudah-mudahan saya tidak mewakili semuanya, tetapi ini suara hati saya sebagai salah satu dari 100 tokoh ini adalah bahwa kita akan bergerak. Oke, kita akan bergerak. Konkretnya gimana? Kalau misalkan hanya menunggu-menunggu, hanya menolak-menolak, itu kan harus konkret gimana? Ya, kita nanti akan rapat seperti yang tadi disampaikan oleh koordinator gerakan 100 tokoh ini. Kita akan rapat dalam waktu sangat dekat. Dan kemudian kita juga akan nanti berkoordinasi dan konsolidasi dengan segenap elemen-elemen yang memiliki suara dan keinginan yang sama. Dan apapun yang akan kita rumuskan nanti di dalam rapat tersebut akan segera kita lakukan. Apakah itu berupa apapun gerakan yang konkret seperti turun ke jalan atau kita lakukan langkah-langkah pidana perdata dan sebagainya, itu akan segera kita lakukan. Berarti artinya ini akan menolak soal jalur konstitusi yang akan dilakukan oleh yang sudah-sudah seperti dulunya. Karena tidak ada jalur konstitusi, ini dari sejak awal sudah pencederaan, penghinaan, kata saya ya, penghinaan dari konstitusi itu sendiri. Jadi apa yang terjadi pada pemilu 2024 ini betul-betul menginjak-injak konstitusi. Jadi tidak ada yang perlu lagi dilakukan dengan jalur konstitusi. Dr. Tifa akan turun dengan sendirinya? Ya, nanti mengikuti hasil rapat. Ya, karena kalau saya sendiri kan nggak ada representasinya apa-apa, tetapi kalau 100 tokoh ini yang mewakili 100 juta rakyat Indonesia, insya Allah nanti akan bergabung dengan para tokoh-tokoh juga elemen-elemen yang menyuarakan dan memiliki keinginan yang sama, insya Allah itu akan memberikan hasil yang sangat bermakna. Oke, pesan terakhir untuk khalayak supaya ikut dalam 100 tokoh menolak. Ya, perlunya konsolidasi itu sangat penting. Karena kalau kita selama ini seperti yang selama ini kita lakukan, kita bekerja sendiri-sendiri, kita tidak melakukan suatu jahitan antara satu elemen dengan elemen yang lain, itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak signifikansi. Tetapi begitu kita sekarang ini bergerak bersama-sama, kemudian antar gerakan itu akan jahit-menjahit, maka insya Allah itu akan memberikan sebuah hasil yang nyata. Bagi apa yang menjadi keinginan kita, bahwa kita perlu untuk membersihkan pemilu yang saat ini begitu kotor, bahwa kita harus meningkatkan harkat dan martabat kita, kehormatan kita, melalui sebuah pemilu yang bagus. Apakah itu nanti diputuskan oleh para koordinator, maka nanti kita akan lanjutkan gerakan ini. Oke, saya pengen suara dari emak-emak yang aktivis. Gimana menurut emak-emak ini? Ini juga emak-emak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah menyaksikan banyak komen dan pendapat dari para tokoh dan tekad bulat kita untuk melawan kecurangan ini. Tadi ada kata Dr. Tifa, sudah dihinakan. Semua elemen, semua lembaga, semua hukum itu sudah dihinakan, termasuk Pancasila. Kalau misalnya Pancasila saja sebagai segala dari sumber hukum sudah dihinakan, bagaimana dengan rakyat? Gitu loh. Sekarang siapa yang sekarang menghina jelas seperti itu? Jokowi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit, bersatu dengan cara apapun.
kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tinggal koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan, kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Amin. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada yang mengkerucut. Dokter Tifa, saya pengen komentar dari Dokter Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu? Ya seperti sekarang ini. Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu dari mana? Ya ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ini pemantik. Ini sudah pemantik. Konkret ini Ya. masih Ini sudah konkret, Pak. Konkret, oke. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggelinding pada akhirnya Sudah akan konkret. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin ya? Yakin. Insya Allah. Jadi kita tunggu ledakan itu ya? Iya. Oke. berdoa saja semuanya dan Terima semuanya kasih. harus bisa berjalan. Oke, terima kasih. Jadi Udah ya. oke, terima kasih. dari ketua. Oh ya. Ini. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Hari ini adalah konferensi pers, yaitu pada tanggal 21 Februari tahun 2024 yang dihadiri 100 tokoh. 100 tokoh, bahkan yang tidak terdaftar juga hadir tokoh-tokoh lain yang hadir pada sore hari ini. Kita akan melihat dari 100 tokoh pendukung ini, apakah nanti ada tindak lanjutnya pergerakan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Din tadi, bahwa kita akan tindak lanjut sampai sampai habis darah, ya, sampai habis titik darah, kata beliau. Nah, oleh karena itu kami sebagai pendukung Paslon Amin bersama-sama untuk mendukung berdasarkan hasil daripada kesepakatan daripada tokoh pers pada hari sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.